Oke, baik. Perkenalkan, saya Ricardo Sinulinga dengan NIM 2005-1204-078 asal dari S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang mail server pada mata kuliah jaringan komputer untuk memenuhi tugas dan kewajiban saya pada matkul ini. Nah, di depan kita semua ada satu rangkaian dengan 3 router. Router satu sendiri terhubung pada 2 PC 1 dengan PC 2. Kemudian untuk di router 2 sendiri kita punya server DHCP yang terhubung yang dihubungkan oleh satu switch dan satu switch ini juga menghubungkan 2 access point, yang setiap access point sendiri itu menghubungkan smartphone dan laptop. Kemudian untuk di router 3 sendiri, ya, kita ada mail server dengan DNS server sebagai infrastruktur yang akan kita gunakan untuk menguji pada mail server ini sendiri. Untuk settingannya IP configuration kita bisa cek di sini. Kita menggunakan static yang diatur dengan yang kita atur sendiri. Ada 1.1 di 2555192 sebagai subnet mask berada di gateway di 62. Untuk DNS server kita berpacu pada DNS server 333.1. Untuk settingan PC 2 sendiri kita men-setting pada blok yang berbeda, terdapat di 165. Kemudian subnet mask yang sama dengan PC 1, namun di sini kita memiliki gateway yang berbeda di 1.26. Kemudian DNS server yang sama di 333.1. Kemudian untuk di router 2 sendiri, karena laptop dan smartphone kita menggunakan titik access point, maka di sini saya membutuhkan satu server yang mendukung untuk men-setting IP configuration secara DHCP. Untuk di DHCP sendiri kita memiliki settingan IP configuration di 1.253, subnet masknya di 128. Untuk default gateway-nya nanti di 254 dan DNS servernya di 333.1. Untuk service-nya kita menggunakan DHCP tentunya, menggunakan default gateway yang sama. DNS server di 333.1. Nah, di sini untuk start IP address saya menggunakan di 1.28 dengan subnet mask yang sama. Kemudian bisa kita save, kemudian dan pastikan dalam keadaan on juga. Untuk laptop sendiri kita akan mendapatkan IP configuration sebesar 1.129 dan berada di DNS server di 333.1. Untuk jaringan smartphone sendiri itu berada di 130 dan di 333.1. Untuk router 3 terhubung pada DNS server dan mail server. Untuk DNS server sendiri kita menggunakan Meru Mail yang terhubung pada address 3.4 dan pastikan dalam keadaan on. Untuk settingan IP configuration-nya kita menggunakan IP configuration secara statik, itu berada di 333.1, di gateway-nya di 333.3, subnet mask-nya di 225.0. Untuk mail servernya sendiri kita menggunakan IP configuration static di 333.4 dan default gateway di 333.3. Untuk DNS servernya kita harus isi karena kita sangat bergantung pada DNS server. Maka di sini kita menggunakan IP address DNS server yang sebelah ini di 333.1. Untuk service-nya sebelum itu kita masuk di root-nya dulu. Untuk di routernya ini kita harus pastikan dalam keadaan terhubung. Untuk di fase Ethernet 0-nya kita menggunakan 62 sebagai default gateway pada PC 1. Untuk di fase Ethernet 1 kita menggunakan 126 sebagai gateway di PC 2 sendiri. Untuk kabel serial 2 menghubung ke router 2 di blok 12.1. Untuk serial 3-nya kita menggunakan blok 13.1. Dan pastikan serial 2 dan serial 3 dalam keadaan on. Untuk settingan RIP-nya sendiri, kita menggunakan blok 12, 13, dan 192.168.1.0. Dan pastikan dalam routing version 2 yang bisa disetting di CLI, kita klik no auto, kita tab, kita enter, kemudian masuk di versionnya, kita tab, kita enter.
Kemudian ini kita save ya. Sewaktu-waktu kita mau di port cycle, tapi kemungkinan kita tidak menggunakannya. Kemudian kita masuk di router 2. Pada router 2 sendiri hanya menggunakan satu fase Ethernet saja karena menghubung kepada satu switch di 254. Kemudian untuk serial 2 ini menghubungkan ke router 1 menggunakan blok 12.2 dan subnet mask di triple 255.0. Kemudian di serial 3-nya kita menggunakan blok 23.2 dan subnet mask di triple 255.0. Pastikan serial 2 dan serial 3 serta fase Ethernet 0 itu dalam keadaan on. Kemudian untuk routingnya sendiri kita menggunakan routing zip, berada di network address di 12.0, 23.0.0 dan 192.1.1.0. Pastikan dalam routing version kedua. Kita pastikan lagi di CLI kita masukkan perintah no auto ke enter, kemudian masuk di version 2. Oke, kemudian kita close. Untuk router 3 sendiri kita menggunakan 2 fase Ethernet di triple 33.3 ini terhubung pada DNS server, dan fase Ethernet 1 ini menghubungkan pada triple 433.3 yang menghubungkan pada mail server 1 ini. Serial 2 sendiri menghubungkan pada router 2 di blok 23.3 dan serial 3 ini terhubung pada triple 13.3. Pastikan kembali serial 3, serial 2, fase Ethernet 1 dan 0 itu dalam keadaan on. Untuk settingan routingnya tetap sama, kita harus men-setting dalam pada version 2, namun di sini kita memiliki 4 blok address. Ada blok 13, 23, 33 dan 43. 13 adalah blok yang terhubung pada serial routing 1 dan routing 3. Untuk blok 23 ini adalah routing 3 dan routing 2. Untuk 33 ini menghubung kepada DNS server, serta untuk 43 ini menghubungkan pada mail server. Kembali lagi kita masuk ke tab CLI, kita ketikkan perintah no auto, kita enter, kemudian version kita set dalam keadaan version kedua. Kemudian sudah di situ, kemudian kita masuk di DNS server, kita akan klik lagi, kita akan pastikan lagi dalam keadaan DNS-nya kita dalam keadaan merumail.com. Nah, di sini kita harus memasukkan IP address mail server itu di 443.4. Dan mail server sendiri kita akan setting user yang akan kita gunakan pada email. Nah, di sini pastikan dalam keadaan set ya. Ini domain name-nya merumail.com, SMTP service dan POP3 service-nya dalam keadaan on. Di sini saya punya 2 user, satu ke dengan Naruto yang bisa kita masukkan nanti di PC 1 dan di laptop 1. Sebelum kita masuk ke bagian email, kita pastikan dulu, kita akan nge-ping alamat dari mail servernya. Dan kita ingin melihat apakah ada hambatan, tidak ada hambatan. Resource-nya 4, luasnya 0, berarti aman. Dan kita akan ping lagi merumail.com. Oh ya, sekedar pengetahuan, ini merumail ini bebas ya. Anda bisa men-setting merumail domain email yang ingin Anda gunakan. Dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan merumail.com. Nah, di sini sudah keadaan aman. Kemudian setelah itu kita akan men-setting NS lookup merumail.com. Terhubung, berada pada server 3331, address-nya di 3331, kemudian address yang sama dan name yang sama. Begitu juga sebaliknya pada laptop, kita masukkan ping dulu alamat mail servernya. Tidak ada hambatan, kemudian kita ping lagi alamat domainnya. Oke, di sini aman ya, tidak ada hambatan. Kemudian kita akan masuk di PC 1, kita akan masuk di bagian email. Nah, di sini kita mau configure. Nah, di sini saya menggunakan user Sasuke. Anda bisa masukkan email address-nya sasuke@merumail.com. Kemudian untuk server information-nya nih kita menggunakan incoming mail server-nya merumail.com.
Untuk outgoing mail servernya ini merumail.com. Untuk username-nya sendiri ini Sasuke dan passwordnya di yang sudah saya setting. Dan ini di handle oleh satu server, mail server 1, dan menggunakan atribut yang sama. Kita save, kemudian kita masuk di compose, misalnya kita akan kirim ke Naruto. Kita akan masukkan nama URL-nya merumail.com, kemudian kita klik subjeknya misalnya aku akan pulang, aku akan balik ke desa. Di sini Anda bisa isi misalnya dalam beberapa jam aku akan balik. Tolong kumpulkan ketua desa. Oke. Kita send sukses. Ini menandakan pesan yang kita kirim ini sudah masuk ke Naruto sendiri. Nah, untuk mengeceknya kita minimize, kita balik ke laptop, kemudian kita masuk ke email. Kita konfigur lagi di sini ini menggunakan user 1. Namanya kita input, kemudian email address-nya kita input. Nah, di sini incoming mail servernya merumail, untuk outgoing-nya ini adalah merumail.com. Kemudian kita masukkan username-nya dan password-nya. Kita save. Kemudian kita ingin menerima apakah pesan kita tadi sudah sampai. Kita klik saja tombol receive ini. Ini salah ya, kita coba configure. Ini tadi sudah ini tadi pesan yang tadi ya. Kita coba cek dulu. Coba ini kita balik lagi. Ini sepertinya sudah dikirim ya ini. Ini failure. Oke, coba kita ulang lagi ya. Oke, kita kirim lagi. Jadi free statusnya failure ya. Coba kita akan buat pesan baru misalnya. Ada yang salah ya. Di sini saya typo, di sini saya nggak masukin yang benar nih. Oke, ini ya kita kirim. Nah, ini tandai kalau surel yang kita ingin hubungkan itu nggak masuk ya. Oke, ini sepertinya tidak ada masalah. Kita balik lagi ke tab laptopnya. Kita masuk di email, kemudian kita reset. Nah, di sini sudah masuk. Sudah masuk, subjeknya ada di sini, aku akan balik ke desa, ada beberapa pesan yang saya input di sini. Nah, kemudian untuk mereply-nya, kita tinggal klik aja. Kita klik, kemudian kita reply. Nah, di sini Anda bisa isi saja. Misalnya, baik, aku segera instruksikan ke Shikamaru. Anda bisa bikin reply ini beda, misalnya segera. Oke, kirim. Dan sukses. Nah, kita balik lagi ke tab PC1. Kita klik lagi reset. Nah, oke. Masuk ya. Nah, ini satu mail server ya. Dan di sini menandakan ini keadaannya dalam keadaan lancar. Nah, di sini saya ingin membuat satu baru lagi mail server yang baru. Misalnya kita ambil yang baru. Oke, nah di sini misalnya kita bikin Gmail.
Kita bikin Gmail. Kemudian kita putus dulu ya, ini kita putus. Terus kita masukin satu switch biar bisa menghubungkan lebih ya, karena router itu hanya bisa membackup dua fase Ethernet. Oke ya, sip. Nah, kita mau tes lagi. Ini tadi kan sudah dibalas ya. Kita masuk ke PC 1, apakah sambungannya ada masalah? Kita coba lagi. Kita ping dulu. Ping 43. Oke. Oke, ini sepertinya ada masalah karena kita putus tadi ya. Oh, sudah ya. Ini lossnya 3 ya. Kita ping lagi. Mungkin karena diputus tadi, kita masih agak asing lagi. Nah, ini seperti sudah lancar ya. Oke, sudah. Ini juga kita pastikan dulu. Kita akan mau coba sekali lagi. Apakah ada masalah. Sebelum kita memiliki mail server yang berbeda misalnya. Oke, aman ya. Karena sudah ada yang mulai tadi, jadi jalurnya sudah ada. Oke, kemudian kita masuk di Gmail ini, kita masuk di email. Nah, di sini kita misalnya bikin gmail.com. On, kita set, kemudian aku bikin usernya itu Gara. Oke, kemudian di sini passwordnya. Kita add, kemudian di DNS servernya kita tambahin, di DNS-nya ya, DNS-nya kita tambahin gmail.com. Oke, di sini alamatnya belum di setting ya, di Gmail ini belum di setting. Saya bikin 43434346. Sini 255 0. Ini default gateway-nya di 434343, kemudian ini 33.33.1. Oke, kemudian di sini settingannya tadi emailnya sudah ada Gara, sudah kita set juga, kemudian di DNS servernya juga udah belum kita add ya. Ini kita bikin tadi di 36. Oke, di 43436. Ya, ada benar ya. Kita add. Oke. On. Oke. Aman. Nah, di sini saya ingin kirimnya dari PC2. Misalnya PC2 ini saya ingin masuk di Gara misalnya. Tadi gara@gmail.com. Nah, di sini yang berbeda. Incomingnya nanti itu dari Merumail. Kita coba ya, merumail.com. Untuk outgoingnya nanti gmail.com. Kita masukin Gara. Coba sekali lagi. Oke, save. Oke, ini sudah ada PC 2. Coba kita kirim ke Naruto. Misalnya saya ingin isi, aku akan mengirim Takamaru. Nah, Naruto, tolong segera balas jika Takamaru sudah tiba ke Konoha. Oke, send. Nah, sukses nih. Ini di PC2 nih sudah sukses. Kita coba di laptop, kita cek di email, kita desain. Nah,
masuk nih, gara@gmail.com. Aku akan mengirim Takamaru. Oke, nah di sini kita coba reply karena tadi kan ini konfigurnya ini outgoingnya Merumail ya. Ini coba saya save dulu. Kita akan reply. Apakah ada hambatan kira-kira? Misalnya, oke, silakan saja dan tunggulah. Oke. Nah, ini sudah ya. Sudah masuk, padahal kita nggak perlu ini ya, nggak perlu setting-setting lagi. Nah, kita pastikan lagi apakah di PC2 ini akan kita terima. Nah, di sini masalahnya. Karena dia masuk tapi nggak kita kirim, tapi coba kita akan mencoba oke, tadi ini harusnya reply ya, sorry, ini harusnya di reply tadi. Oh ya, udah bener ya, ini oke, ini sudah, tapi dia belum masuk. Aku mau configure ini dari misalnya incomingnya, Merum untuk incomingnya itu tadi, sorry, ini tadi kita cek lagi di PC2 itu settingannya yang incomingnya Merumail, untuk outgoingnya itu Gmail. Nah, coba kita klik hal yang sama. Kita balik itu incomingnya Gmail. Nah, yang untuk outgoingnya itu Merumail. Save. Oke, kita kirim lagi. Compose. Oke, kita kirim. Oke, ini sudah keadaannya sukses. Aku mau cek lagi. Kira-kira apakah ada pesan yang masuk. Oh, ini masih ada yang salah ya. Ini tadi Merumail yang outgoing. Tadi ini bisa ya, harusnya bisa ya. Karena tadi kirimnya berbeda, outgoingnya Gmail. Harusnya tadi udah benar ya yang incoming. Tapi coba kita setting yang tetap sama, Merumail. Kita ini di Gmail. Cek. Oke, misalnya kita klik lagi, display, SMTP-nya error. Nah, di sini sedikit ada kebingungan ya, masalahnya seperti apa. Karena di emailnya sendiri ini on harusnya. Oke. Mungkin saya kurang tahu ya ini kira-kira masalahnya seperti apa, karena ini tadi server yang berbeda dan padahal tadi dari sini sudah bisa ya harusnya. Dari PC2 ini kondisinya begini, Merumail yang incoming, yang outgoing itu nanti Gmail. Nah, di sini oke, coba ini kita nggak reply, kita coba compose. Oh, oke. Ini tadi from Gara Wani ngulang nih jadinya kan. Nah, ini dari Gara, ini reply kita nih harusnya tadi. Kita coba configure. Kita tukar ya. Oke, ini gmail.com. Nah, saya ingin cek dulu kira-kira apakah ada bisa gitu. Oke. Nah, ini sukses kelihatannya. Kita start. Optri failure. Nah, apakah di sini harus settingannya? Nanti coba kita cek lagi. Nah, berarti harus ditukar-tukar ya. Ini udah banyak nih, saya spam ini dari tadi nih. Ada 4. Nah, ini terkirim nih. Nah, ini harus ditukar berarti ya. Berarti misalnya tadi di sini ya, ini kita mau jadiin parameter dulu perbandingannya, nanti bisa kita diskusi. Nah, oke, di sini. Jadi ini tetap ya. Nah, untuk laptop satu sendiri, yang incoming itu nanti yang datang ya berarti ya. Datang itu nanti dari Gmail, kemudian untuk outgoing itu Merumail. Nah, berarti dia harus sama ini. Harus sama.
settingannya ya, kelihatannya sepertinya sama. Mungkin kita akan coba tes lagi. Aku ingin isi di sini ya yang meromeo.com, kemudian di sini gmail.com. Oke, ini aku save. Misalnya aku compose. Ini aku coret aja nih, terlalu banyak. Oke, hapus. Garang Boruto akan ke kira-kira misalnya apakah ada pesan SMTP-nya error ini. Nah, di sini kan merumel. Nah, ini nggak sama ini. Nah, ini settingannya salah ya. Tadi yang awal, kalau Anda tadi lihat itu, dia harus sama ya. Yang tujuannya. Nah, kalau misalnya yang tujuannya masih sama, kita save dulu. Oke, kita compose. Nah, ini save-nya sukses, coba kita reset. Nah, ini harusnya salah ya, ini subjeknya salah, coba saya ulang lagi. Misalnya buruk kun. Oke, misalnya. Nah, kita reset. Nah, muncul karena di sini keadaannya sama. Incoming mail servernya sama, outgoing mail servernya sama. Oke, mungkin itu saja dari saya mengenai mail server ini tadi. Jika ada kesalahan, ada kekurangan dari penjelasan saya mengenai mail server sendiri, dari settingan, atau barangkali pengucapan penjelasan saya yang tidak dimengerti atau bilingual, Anda bisa komen di YouTube saya dan juga bisa dimohon maafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.